Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya bahwa memang untuk publik tengah menyoroti dinamika hubungan antara Polri dan juga Kejaksaan Agung setelah penyidikan sejumlah dugaan kasus korupsi oleh Polri memunculkan perhatian terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Situasi ini memunculkan beragam persepsi, mulai dari dugaan rivalitas antara penegak hukum hingga pertanyaan mengenai koordinasi dalam pemberantasan korupsi. Sebenarnya bagaimanakah persoalan ini harus dipandang perspektif hukum? Untuk membahasnya telah bergabung siang ini bersama Profesor Suparji Ahmad selaku Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang Prof. Suparji. Siang Mas. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat ya Mas. Alhamdulillah Prof ya. Prof, ini langsung saja Prof ya. Ini bagaimanakah Anda melihat kasus yang melibatkan penyidikan Polri dan sorotan terhadap Jampitsus? Apakah ini murni proses hukum atau berpotensi memunculkan persepsi adanya rivalitas antar lembaga Prof? Ya persepsi bisa terjadi ya. Tetapi tentunya dalam perspektif akademis kita bangun supaya tidak ada bahwa proses penegakan hukum ini adalah ada nuansa politis gitu. Ada rivalitas antar institusi. Tidak boleh sebagai instrumen balas dendam ya. Atau jangan sampai ada lo jual gue beli dan sebagainya. Ini saya kira harus diluruskan ya, bahwa harus dijaga betul proses penegakan hukum itu murni. Tidak boleh ada tendensi apapun ya. Bahwa hukum harus independen, hukum harus hampa dan mengedepankan praduga tidak bersalah. Itu adalah asas hukum yang berlaku secara universal gitu. Bahwa saat ini Pak Febri sudah mundur sebagai Jampitsus dan tentunya itu adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk mempermudah proses hukum ya. Bahwa kemudian dengan konsep praduga tidak bersalah maka belum tentu dia bersalah. Tapi adalah bagian dari gentleman-nya, bagian dari tanggung jawabnya yang mestinya ini juga menjadi tolak ukur bagi pejabat-pejabat yang lain gitu ya. Ketika disebut-sebut, ketika ada indikasi yang cukup kuat gitu ya, maka harus berani mempertanggungjawabkan dan ketika menduduki jabatannya harus misalnya mengundurkan diri. Saya kira ada satu tradisi yang bagus yang harus dikedepankan bahwa kalau kita cermati perkembangannya sangat dramatis ya, mulai dari pengungkapan barang bukti yang spektakuler yang kemudian bisa menimbulkan kegeraman publik gitu. Maka perlu juga dikoreksi bahwa sebetulnya barang bukti itu tidak boleh untuk menjadi sebuah sensasi publikasi, tetapi adalah bagian dari konteks pembuktian gitu. Karena dengan adanya pembuktian atau barang bukti yang ditemukan dan kemudian dipublikasikan secara masif, itu kan menunjukkan satu bentuk ya transparansi. Tetapi pada sisi yang lain bahwa barang bukti itu adalah untuk kepentingan pembuktian. Jangan menimbulkan hal-hal yang kontradiktif gitu. Misalnya apa? Terjadi prasangka buruk, terjadi kemudian berbagai macam usaha untuk melakukan polarisasi, bahkan misalnya menimbulkan kegeraman di masyarakat sampai ada tumpukan harta seperti tadi itu. Jadi menurut saya ke depan bahwa kita praduga tidak bersalah, barang bukti dikumpulkan adalah untuk pembuktian, bukan untuk sensasi. Nah, pada sisi yang lain kan ini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung bahwa harapannya itu adalah bisa ada penyidik-penyidik baru ya, supaya kemudian tidak mengulangi perkara sebelumnya, Asabri atau Krakatau Steel gitu ya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Dan kalau kita cermati, DPR ini kan sangat agresif ya, sangat progresif melakukan pengawasan. Namun jangan sampai juga menimbulkan kontradiktif bahwa seolah-olah ini adalah kasus politik gitu. Ini jangan sampai seperti itu. Maka kalau yang proporsional, bahwa pengawasannya itu supervisinya adalah mestinya KPK, bukan dilakukan oleh DPR dalam konteks penyidikan. Sekali lagi kita dukung komitmen untuk penegakan hukum, tapi harus betul-betul produktif sesuai dengan konteks hukum acaranya. Gitu. Baik Prof. Prof, ini kan banyak yang skeptis ya Prof ya. Ini adalah institusi yang biasanya menangani kasus korupsi tapi terlibat korupsi. Bagaimana cara kita memastikan penyidik oleh Polri tidak terhenti di tengah jalan karena adanya intervensi ataupun tekanan tertentu, Prof?
Ya, kita harus betul-betul mengawasi perkara ini gitu ya. Harus betul-betul mengawasi perkara ini. Mulai dari komisi kejaksaan, komisi kepolisian, kalangan akademisi, atau berbagai instrumen lembaga swadaya masyarakat, berbagai media itu ya. Maka ini harus benar-benar ikut serta kolaborasi untuk kemudian melakukan pengawasan ini. Jadi skeptisme itu harus dijawab dengan satu usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk kemudian melakukan pengawasan. Kalau kita kemudian skeptis tapi kemudian kita membiarkan, maka itu sama saja kita membenarkan akan terjadinya skeptisme tadi itu. Bahwa kita masih punya keyakinan, dan harus kita tumbuhkan keyakinan itu bahwa proses penegakan hukum bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Baik. Sesuai dengan alat bukti, sesuai dengan barang bukti, dengan mengedepankan bagaimana praduga tidak bersalah itu yang saya kira harus dijaga. Yang penting adalah jangan sampai kemudian ada penghukuman tanpa alat bukti. Itu yang akan bertentangan dengan asasi manusia. Saya masih punya keyakinan bahwa perkara ini bisa dituntaskan dalam konteks koridor hukum gitu. Baik, Prof. Ini mungkin bagaimana pendapat Anda melihat pelimpahan kasus Febri ini yang semula ditangani kepolisian namun akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Prof. Apakah ada konflik kepentingan atau kecurigaan melindungi korpsnya, Prof? Ya, saya kira pelimpahan ini kan dalam konteks penyidikan bisa saja dilakukan gitu. Apalagi kemudian ada tindak pidana khusus ya, korupsi, TPPU ya, sebagai kejahatan turunan dari kejahatan sebelumnya, maka dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Bahwa ini apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka misalnya mengefektifkan penanganan perkara, bahwa mengingat perkara-perkara tersebut adalah ditangani oleh Kejaksaan Agung sebelumnya. Namun untuk kemudian mengantisipasi munculnya kecurigaan, maka perlu adanya penyidik-penyidik baru yang kemudian misalnya di luar Jampitsus, yang tetapi adalah penyidik-penyidik di lingkungan kejaksaan, yang kemudian itu adalah memberikan warna baru, nuansa baru dibandingkan penyidik-penyidik sebelumnya nanti akan menjadi justifikasi saja. Jadi bahwa pelimpahan perkara ini pada dasarnya bahwa kita ini kan memang mengenal 3 penyidik, ada penyidik PPNS, penyidik Polri, dan penyidik tertentu dalam hal ini misalnya kejaksaan. Bukan menyalahi prosedur, dan kalau kemudian ada kecurigaan maka kita kawal saja supaya ini menjadi tuntas perkaranya gitu ya. Baik, Prof. Ini kan diketahui pasca terjadinya kasus korupsi ini, jadi Presiden melakukan pertemuan di istana ini, Prof. Pada Sabtu malam Presiden memanggil petinggi keamanan sebagai pakar hukum tata negara. Apa intervensi paling objektif dari pertemuan tersebut? Ya, pertama tidak boleh ada intervensi ya, bahwa yang perlu dilakukan adalah perlu adanya satu mekanisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, profesionalitas, dan integritas dalam proses penegakan hukum. Bahwa Presiden saya kira sangat mendukung penegakan hukum ini agar apa adanya, jangan ada apa-apanya ya. Jangan ada motif-motif tertentu gitu, tetapi harus apa adanya, fair gitu. Maka bahwa apa yang dilakukan Presiden memanggil beberapa pimpinan lembaga, saya kira adalah dalam rangka untuk menjaga kondusivitas, stabilitas, supaya kemudian tidak kontraproduktif gitu. Jadi untuk itu menurut saya bahwa apa yang dilakukan Presiden tetap akan menghargai proses penegakan hukum berjalan secara independen, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan tidak boleh dibangun karena rivalitas, superioritas antar institusi. Karena ini adalah negara hukum, semua atas nama hukum, bukan atas nama institusi. Bahwa hukum telah disepakati oleh rakyat melalui wakil rakyatnya, bahwa hukum disepakati juga oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Maka apa yang dilakukan oleh Presiden adalah tentunya dalam menjaga supaya penegakan hukum betul-betul sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu. Baik, Prof. Ini ada beberapa fraksi DPR yang menyebutkan hukuman mati di Prof. Karena memang ini penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini bagaimana tanggapan Anda, Prof? Bahwa mekanisme hukuman mati itu pada satu sisi memang masih tercantum dalam norma Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam konteks perspektif ya KUHP yang baru,
hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pokok. Nah, itulah yang disepakati oleh DPR. Karena apa? Sejalan dengan mekanisme keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sekiranya ada vonis hukuman mati, maka selama 10 tahun diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan bisa berubah untuk menjadi hukuman seumur hidup. Lalu, dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa hukuman mati itu diperuntukkan bagi korupsi dalam konteks kondisi-kondisi tertentu. Misalnya korupsi untuk melakukan korupsi dalam hal dana-dana bencana alam atau dana-dana bencana sosial, maka dana-dana krisis ekonomi, maka ketika dana-dana itu untuk menanggulangi mati. Jadi hukuman mati adalah sifatnya selektif dan untuk itu ya sebagai sebuah wacana itu adalah bisa saja diungkapkan, tetapi semuanya adalah kembali pada pembuktian dan kepada filosofi dari proses penegakan hukum supaya mengkoreksi, memperbaiki, dan memulihkan dalam hal misalnya menghadapi satu masalah hukum gitu. Baik Prof, ini nantinya jika ditemukan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum ya, apakah mekanisme penanganan memiliki aturan khusus nih Prof untuk terkait daripada korps daripada Kejagung ini atau tetap diproses sebagai warga negara lainnya Prof? Ya, bahwa semuanya adalah sama dalam konteks penegakan hukum. Equality before the law adalah orang tidak boleh dibedakan di depan hukum, memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perlakuan khusus. Jadi menurut saya ini akan diperlakukan sama, tidak boleh ada perlakuan khusus, privilege khusus itu, maka ini konsep hukum yang secara universal, apalagi yang bersangkutan sekarang kan sudah lagi bukan aparat penegak hukum, sudah mengundurkan diri, maka kita hargai untuk kemudian diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, ya. Baik Prof, ini apa yang harus prioritas utama para penegak hukum saat muncul persepsi adanya ego sektoral dalam penegakan perkara korupsi ini Prof? Ya, ego sektoral ini harus segera diatasi dan harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini menjadi sebuah kebenaran karena bekerja atas nama hukum bukan bekerja atas nama institusi. Maka itu yang harus dijaga, bahwa semuanya harus berkolaborasi. Konsep diferensiasi fungsional harus direduksi dengan konsep kolaborasi criminal justice system. Maka ini harus menjadi wacana bersama, komitmen bersama, tidak boleh ada rivalitas, ego sektoral, apalagi kompetisi. Karena eranya sekarang adalah era kolaborasi, jadi dalam pandangan saya, Presiden harus memberikan kebijakan tegas, kebijakan strategis, supaya aparat penegak hukum adalah kolaboratif dan tidak kompetitif, apalagi kemudian saling berkonflik atau kemudian saling ego sektoral. Saya kira ini adalah tidak tepat dan ini menjadi tugas Presiden untuk mengingatkan aparat penegak hukum harus betul-betul kolaboratif demi kepentingan penegakan hukum dan kepentingan negara hukum, Mas. Ya. Baik Prof, pertanyaan terakhir, ini di tengah sorotan publik terhadap kasus ini, apa pesan Anda agar proses penegakan hukum tetap menjunjung asa due process of law, independensi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, Prof? Ya, pertama bahwa kita harap betul ya aparat penegak hukum menjadi contoh yang baik untuk kemudian bernegara hukum sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, dibangun opini-opini yang ada di masyarakat harus bersifat pencerahan yang jangan sampai kemudian menjustifikasi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kemudian yang ketiga bahwa jangan sampai terjadi pengadilan oleh opini karena itu akan mereduksi nilai hak asasi manusia. Dan kemudian keempat bahwa harapannya jangan kemudian secara prematur menghakimi seseorang dan kemudian mengabaikan praduga tidak bersalah supaya kemudian menjadi kondusif, menjadi produktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita berharap betul publik yang kemudian direpresentasikan oleh para misalnya ahli, para pemerhati dan sebagainya, para berkontribusi. Baik, terima kasih Profesor Suparji Ahmad selaku Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang Prof. Suparji dan sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, Siang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.